Perkenalkan kami dari kelompok Daspro ingin mempresentasikan tentang sistem manajemen manajemen inventory. Perkenalkan nama saya Monica Putri Lestari Panjaitan dari NIM 42324008. Nama saya Kennedy Pane dari NIM 423240003. Nama saya Beta Christine Manulang dari NIM 42324013. Latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pengelolaan inventory menjadi salah satu aspek krusial yang memengaruhi efisiensi operasional dan keberhasilan perusahaan. Sistem manajemen inventory adalah pendekatan terorganisir untuk mengelola, memantau, dan mengontrol persediaan barang agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Tujuannya utama adalah memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyebabkan kelebihan stok atau overstock atau kekurangan stok atau stock out. Pada masa lalu, sistem inventory dilakukan secara manual dengan pencatatan sederhana yang seringkali menghasilkan kesalahan, inefisiensi, dan ketidaktepatan data. Dengan berkembangnya teknologi informasi, sistem manajemen inventory telah berubah menjadi lebih canggih dan otomatis. Teknologi seperti Berkot atau RPID atau IOT serta perangkat lunak berbasis cloud kini menjadi komponen utama dalam manajemen inventory modern. Di era digital ini, perusahaan harus mampu merespon permintaan pasar yang cepat dan dinamis. Sistem manajemen inventory yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis melalui analitik data dan integritas dengan sistem bisnis lainnya seperti ERP. Namun, meskipun banyak perusahaan telah mengadopsi teknologi modern, tantangan seperti biaya implementasi, keamanan data, dan adaptasi karyawan terhadap sistem baru tetap menjadi isu yang harus diatasi. Oleh karena itu, pembahasan tentang sistem manajemen inventory menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem ini berkontribusi pada keberhasilan bisnis dan bagaimana memanfaatkan teknologi terkini untuk mengoptimalkan pengelolaan inventory. Nah, ketika kodenya kita jalankan, maka tampilan utama itu ada menu admin, distributor, dan keluar. Pertama, kita menu satu admin. Sini kita akan tambah barang, edit data barang, hapus data barang, simpan data barang. Kita menu satu, masukkan ada barang, kita buat 11. Nama barang, kita buat adalah pena. Stoknya kita buat 90. ID barangnya kita buat 22. Nama barang kita buat dari pensil. Stoknya kita buat 90. Yang ketiga ada barang 33. Kita masukkan nama barangnya yaitu logam. Stoknya kita buat 90. Nah, data berhasil tambahkan. Kembali ke menu utama M atau keluar dengan E. Kita buat menu utama. Kedua, edit data barang. Kita masukkan ID 22. Data yang diedit 22. Nama barang pensil, stok 90. Kita buat ID barunya 44. Nama barangnya pensil 2. Dan stok barangnya kita buat 90. Maka data berhasil diedit. Kita pilih kembali ke menu. Tiga, kita pilih menu hapus data barang. Kita masukkan ID 11. Data berikut dengan ID 11, nama barang pena, dan stok 90. Data berhasil dihapus. Kita perlu kembali ke menu utama. Kita pilih menu 4 yaitu simpan data barang. Data sudah disimpan ke file stock.txt. Tiga, kita pilih menu kembali ke menu utama. Sini kita perlu menu distributor. Kita buat pesan barang. Kita buat pesan barang ID-nya 33. Kita buat contoh stok yang ingin dipesan 100. Maka jumlah yang dimasukkan ingin dipesan 100. Pesan gagal, stok tidak mencukupi. Barang hanya tersedia 90. Kita pesan dengan ID 33, kita buat stoknya 20. Maka pesanan berhasil dan stok akan diperbaharui. Kita beli ke cari barang, itu kita masukkan ID atau barang yang dicari. Kita buat 33 dan sekarang ba- stok barangnya sudah menjadi 70. Tadi kita melakukan pemesanan 90. Maka pemesanan 20. Maka stoknya akan berkurang 20. Maka sekarang stoknya adalah 70. Kita pilih kembali ke menu E. Kita pilih 3 kembali ke menu utama dan kita pilih keluar. Maka output terakhirnya adalah terima kasih telah menggunakan sistem ini. Nah, untuk kodenya kayak buat seperti ini. Pertama itu ada menu admin,
distributor, ulangi, tambah ID, cari barang, pesan barang, edit data, hapus data, dan simpan data. Dan ini akan membuka file dengan nama stock.txt. Yang pertama, ada ini file pertama, yaitu sistem pengolahan data barang, admin, distributor, keluar, dan kita memilih posisi yang akan kita gunakan. Ini ada suite pilihan, yaitu case pertama itu menu admin. Ketika telah selesai dilakukan, maka akan berhenti. Begitu juga dengan case 2, menu distributor. Case 3 itu pilih keluar, itu terima kasih telah menggunakan sistem ini. Dan defaultnya itu ketika kita masukkan pilihan itu tidak sesuai, maka akan menghasilkan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Dan return 0. Di sini ada menu admin. Di dalam menu admin ini ada pilihan, yaitu tambah barang, edit data barang, hapus data barang, simpan data barang, dan kembali ke menu utama. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan pilihan menu. Dan ini ada pilihan pertama, yaitu tambah ID. Ketika tambah ID telah selesai dilakukan, maka prosesnya akan break atau berhenti. Begitu dengan case 2 itu edit data, case 3 hapus data, case 4 simpan data, dan case 5 adalah kembali ke menu utama. Dan defaultnya jika pilihannya tidak valid, maka print pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Sini ada void menu distributor. Di sini ada pilihan, yaitu pesan barang, cari barang, kembali ke menu utama, dan di sini kita akan diminta untuk memilih menu. Di sini ada suite pilihan pertama, itu case 1 pesan barang. Ketika pesan barang telah selesai dilakukan, maka prosesnya akan berhenti. Begitu juga dengan case 2 cari barang, maka begitu juga dengan case 3 yaitu kembali ke menu utama, maka prosesnya akan berhenti. Begitu juga dengan default ini, jika pilihannya tidak sesuai, maka pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Sini ada void ulangi. Sini mencetak kembali ke menu utama dengan memilih M, keluar dengan memilih menu E. Sini jika jawabnya M atau M kecil, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak, maka jika jawabnya E atau E kecil, maka print terima kasih telah menggunakan program ini, dan exit 0. Else yaitu print jawaban tidak valid, silahkan coba lagi. Ketika kita memasukkan pilihan yang tidak sesuai. Di sini ada fungsi tambah ID. Di sini akan membuka file dengan nama file stock.txt tadi dengan menggunakan metode A. Jika F sama dengan 0, maka akan mencetak file tidak dapat dibuka. Maka di exit 1, jika di sini chart ID-nya array dengan 50, nama dengan 50 batasnya, dan stok juga 50. Di sini ada perulangan, yaitu jika I sama dengan 0, integer I sama dengan 0, I lebih kecil atau lebih kecil dari 3, dan incrementnya yaitu I++. Di sini akan memasukkan ID barang, masukkan nama barang, dan stok barang. Di sini menggunakan persen, persen seperti ini digunakan untuk mencetak, bisa ikut dengan spasi. Di sini fprint yaitu guna fprint ini untuk mencetak ke file stock.txt yang disimpan berdasarkan ID, nama barang, dan stok. Ketika sudah selesai disimpan, maka filenya akan di-close dan akan menghasilkan output data berhasil ditambahkan. Sini ada fungsi ulangi. Pemesanan barang. Pemesanan barang akan ditambahkan melalui file. Jika file tidak ditemukan, maka diulangi. Lalu karakter pesan berisikan 50, lainnya 200, ID-nya 50, namanya 50. Jika stoknya tidak ditemukan, maka gagal membuat file sementara. Lalu masukkan ID atau nama barang yang ingin dipesan. Seperti diminta, ID sesuai pesanan, nama sesuai pesanan. Jika barang tersedia, maka akan muncul berhasil, stok akan diperbarui. Jika pesanan tidak berhasil, maka pesanan gagal, stok tidak mencukupi, barang hanya tersedia. Lalu akan ditutup filenya dan dimasukkan ke dalam template txt. Lalu diulangi. Fungsi hapus data. File utama dibuka dalam mode R. Kalau filenya tidak ketemu, program akan memberikan pesan file tidak ditemukan. Lalu program akan lanjut ke file berikutnya, yaitu file sementara atau temp.txt dalam mode W. Kalau file sementara gagal dibuat, file utama ditutup, pesan error muncul, dan program balik lagi. Input data yang input data yang mau dihapus. Program meminta pengguna memasukkan ID atau nama barang yang mau dihapus, lalu input ini disimpan di variabel cari, lalu proses pencarian data. File utama dibaca baris per baris menggunakan fgets. Setiap
baris dipisahkan komponennya atau yaitu ID, nama barang dan stok pakai scanf. Kalau ID atau nama barang cocok dengan output cari, baris itu dilewati artinya data dihapus. Kalau tidak cocok, baris baris disalin ke file sementara. Kalau data yang dicari ditemukan, file utama dihapus, file sementara diganti namanya jadi file utama. Program memberikan pesan yaitu data berhasil dihapus. Jika tidak ditemukan, program akan memberikan data tidak ditemukan dan file sementara dihapus. Di sini ada fungsi ulangi yaitu eh, semua data akan disimpan dan akan mencetak data sudah disimpan ke file. Sekian presentasi dari codingan kami. Terima kasih.